Mungkin Mas Valinda sendiri punya persoalan dengan pacarnya atau gimana? Kalau dengan pacar aman-aman saja ya Pak ya. Aman-aman. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Kembali lagi dalam Talkshow Advent GKI Wongsodirja. Pada minggu ini kita bersama-sama memasuki minggu ketiga Advent. Lantas apa sih minggu ketiga Advent itu? Menurut tradisi gereja, Advent ketiga ini bermakna sukacita. Sukacita di tengah suatu penantian. Minggu ketiga Advent ini ditandai dengan dinyalakannya 2 batang lilin ungu dan 1 lilin berwarna merah muda. Lilin berwarna ungu dilambangkan sebagai suatu simbol penantian dan pertobatan yang mengingatkan umat yang sedang menanti kedatangan Sang Juru Selamat. Sedangkan lilin yang berwarna merah muda melambangkan sukacita, karena pada momen ini penantian umat akan kedatangan Sang Juru Selamat telah berjalan setengah dan hampir mendekati waktunya. Namun, dalam masa penantian kali ini, kita diperhadapkan dengan kondisi yang kurang mengenakan, yakni dengan adanya pandemi COVID-19. Suasana yang biasanya dihadapi dengan penuh kegembiraan seakan sirna, sehingga masa penantian kali ini cenderung dihayati dengan kemurungan. Sukacita penantian menjadi makin meredup di tengah kekalutan hidup karena berbagai masalah terasa menghantam. Dari keresahan itu semua, maka tema yang dibawa kali ini dalam Talkshow Advent 3 ini ialah Dancing in the Rain. Tema ini mengajak umat untuk kembali merefleksikan mengenai kondisi terkini, yaitu kondisi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dengan mempertanyakan kepada diri kita bahwa bisakah dan mampukah kita menari-nari di tengah derasnya hujan atau masalah yang menerpa sebagai wujud respon setiap fenomena yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Dalam talkshow kali ini, nuansanya akan terasa sangat santai, tapi tetap penuh dengan pemaknaan yang dalam. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan 2 orang perwakilan dari remaja dan pemuda, di mana yang berdiri ada Asti selaku perwakilan dari pemuda, dan ada Via selaku perwakilan dari remaja. Di mana kedua adik-adik cantik ini akan mengeluarkan isi hatinya dengan Bapak Pendeta Gideon perihal apa yang mereka rasakan selama ini, terlebih dengan mempertanyakan keresahan mereka. Lalu nanti Bapak Pendeta Gideon akan memberikan tanggapannya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk dalam talkshow yang kedua. Halo Pak. Ada Pak Git, salam dulu Pak. Silakan duduk Pak. Silakan duduk Pak. Saya bergeser. Bapak silakan duduk. Via, Asti, bagaimana Pak. kabarnya? Puji Tuhan, baik. Di tengah-tengah pandemi bagaimana, sehat? Ya, puji Tuhan masih sehat. Masih sehat. Senang ya, senang sekali. Ada ini enggak apa namanya? Kayak perubahan gitu kan, pandemi nih. Biasanya kalau nggak pandemi kan bisa lebih aktivitasnya lebih luasa ya. Ini kan pandemi nih, ada kayak sesuatu yang beda nggak yang dirasakan? Pasti Kak, Pasti ada ya. Nah, kebetulan sekali di sini ada Bapak Pendeta Gideon. Sehat Pak? Sehat. Sehat ya. Gimana kamu sehat? Sehat Bapak, sehat sekali. Gimana masa depanmu?
masa depan saya mungkin akan selalu cerah Pak ya, beriman selalu cerah. Iya. Kemudian Asti dan Via tadi kan sudah berbicara bahwa pasti ada sesuatu yang beda ya. Mungkin di sini kebetulan ada Bapak Pendeta Gedeon nih. Asti sama Via mungkin bisa melontarkan isi hati ke Pak Pendeta Gedeon. Istilahnya curhat lah ya, curcol kepada Pak Pendeta Gedeon. Oke. Siapa tahu kan Pak Git nanti bisa memberikan wejangan untuk Asti dan Via di tengah-tengah pandemi ini selaku remaja pemuda. Ya, mau siapa duluan boleh loh. Siapa? Jadi, Ayo. aku dulu kayak. Iya. Ya boleh. Jadi boleh. aku kan mungkin sekarang aku maksudnya udah Hmm. aku lagi nggak kuliah dulu kan. Jadi aku ngerasa bedanya tuh untuk pelayanan aja sih sekarang. Kalau kemarin sebelum pandemi kan pelayanan itu tuh pasti semua remaja kan terlibat, remaja pemuda terlibat di dalamnya. Terus lebih aktif sebelum pandemi. Tapi kalau setelah pandemi ini malah kita pemuda remaja Wongso tuh istilah mati tuh kayak tiba-tiba hilang gitu ya kemarin, kayak aktif segala macam. Sekarang tuh walaupun kita via WA, kita ada ibadah malam, tapi kayak perlahan-lahan tuh kayak semuanya menghilang gitu loh Pak. Jadi tuh yang ada tuh ya sekarang yang sekarang yang ada di sini semua gitu. Jadi yang kemarin-kemarin kayak teman-teman kita yang cowok-cowok gitu yang biasa emang terlibat sama pelayanan, sekarang malah udah hilang gitu. Mungkin karena alasannya tuh tugas numpuk gitu kan. Tapi kan gimana ya, kan tugasnya juga kan via online, masa kita nggak bisa komunikasi juga gitu. Jadi aku ngerasanya tuh aku pengennya tuh walaupun kita di rumah, maksudnya kita di rumah masing-masing, tapi komunikasi tuh tetap harus terjalin gitu loh Pak. Oke. Nggak terputus. Tapi ternyata harapan tuh nggak sesuai realitanya gitu. Kalau aku sih gitu ngerasanya sekarang gitu Pak. Ya. Selama ini Asti beberapa kali kontak dengan teman-teman nggak? Entah via WA atau video call? Cuman beberapa aja sih Pak, soalnya kebanyakan juga kalau aku kontak yang lain juga, itu kalau emang mereka suka ngebales ya mereka balas, tapi kalau enggak ya enggak balas sama sekali malah gitu. Oke. Nah, memang kalau kita perhatikan saat ini banyak anak muda yang biasanya begitu jedal-jedul kelihatan di gereja, aktif dalam vokal group atau kumpul-kumpul di gereja, kelihatannya sekarang sudah hampir tidak pernah. Iya benar. Tapi bukan berarti kemudian komunikasi di antara teman-teman itu terputus. Ada inisiatif di mana meskipun aku secara fisik tidak bisa berkumpul, tetapi ada komunikasi via entah online dan sebagainya, di tengah tentunya kesibukan kuliah atau sekolah. Nah, apalagi kalau menurut informasi Budiah kan ada kegiatan persekutuan doa malam secara Zoom. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu sarana di mana di tengah keterbatasan tetap terjalin sebuah komunikasi yang indah? Memang kalau orang itu kemudian hanya menunggu disapa, menunggu diajak, ya rasanya lama-lama di rumah itu bosen dan merasa tidak ada teman lagi yang menyapa. Tapi coba kalau seandainya satu dengan yang lain ada inisiatif dan kerinduan, yo, gimana kabarmu? Apa yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini? Kira-kira begitu. Iya, makasih ya Pak ya sudah mendengar curhatan. Kalau aku kan ini baru masuk SMA kan, jadi kalau sosialisasi gitu susah. Belum kenal wajah teman-teman, bapak ibu guru gitu. Jadi belum kenal deket, padahal waktu SMP udah beberapa bulan gini udah deket gitu. Ya. Terus kalau di gereja gini kan kita nggak bisa kumpul gitu. Padahal kan sebentar lagi udah mau Natal. Iya, jadi kan
doaannya kan harusnya sukacita. Cuman kalau sulit-sulit kumpul gini kan jadi sedih gitu, jadi bingung harus seneng atau sedih gitu, Iya, Pak. benar. Ya memang menjadi siswa baru yang biasa ketika SMP bisa kumpul rame-rame dengan teman-teman terjadi, tapi secara ini masih secara online memang untuk saling ketemu dan menyapa belum bisa. Iya, belum. Nah itu yang perlu kita sadari dan semoga itu tidak berlama-lama supaya siapa tahu nanti pemerintah katanya per Januari ya. Per Januari. 2021 ini tahun depan. semester yang akan datang sudah dimulai adanya Tatap muka. Iya. dan kita doakan. Tapi yang penting adalah semangat. Di tengah keterbatasan tetap ada kerinduan. Aku tidak boleh menyerah, tidak boleh pasrah. Iya. Ya, Siap, Pak. ada sukacita Siap. sehingga nilai tetap bisa dipertahankan dengan baik. Iya. Apa lagi kira-kira? Mungkin Mas Valinda sendiri punya persoalan dengan pacarnya atau gimana? Kalau dengan pacar aman-aman saja ya Pak. Aman-aman ya? Aman-aman ya, adem ayem. Maksudnya begini ya, saya juga merasakan di usia-usia yang masih energik ya nggak beda jauh lah sama mereka ya Pak usianya. Ya, di masa pandemi itu kan kita seperti di dalam suatu kotak ya, jadi kita mau beraktivitas apapun tuh harus dibatasi, gitu kan biasanya kita lepas bebas tuh, apalagi di usia-usia kita itu kan lebih senang beraktivitas. Kalau saya sih lebih senang beraktivitas di luar rumah ya, jadi kalau sebisa mungkin di rumah tuh ya udah deh malam hari aja udah tidur, karena lebih senang ya udah aktivitas di luar rumah, terus nanti pergi dengan teman-teman. Tapi di tengah pandemi ini kan semuanya harus dibatasi nih, harus pakai bahkan saat di dalam ruangan pun kita nggak boleh copot masker, kemudian nggak boleh lepas face shield. Itu kan sesuatu yang membuat kita seperti terperangkap di dalam kotak yang kita nggak bisa bebas nih kayak gitu. Jadi yang saya rasakan di tengah pandemi ini ya bagaimana kita bisa survive sih, bagaimana kita bisa berjuang, survive, bisa berjuang. Apakah kan kita juga nggak tahu ya sampai kapan pandemi ini berlangsung. Tapi saya setuju sama pendapatnya Pak Git nih, kita harus tetap semangat karena kita nggak boleh stuck di situ aja. Kita nggak boleh apakah kita itu semua keputusan ada di kita sih. Kita mau meratapi nasib dengan adanya pandemi ini atau kita tetap life must go on gitu, karena hidup kan akan terus lanjut berjalan gitu. Jadi kita harus bisa survive dalam pandemi ini ya dengan cara ya kita berani menerabas, dalam artian menerabas kita tetap melakukan aktivitas kita tetap produktif di dalam kehidupan ini, tetapi tidak lepas untuk melaksanakan protokol kesehatan seperti itu ya. Walaupun memang sedih ya karena dibatasi kontak dengan teman-teman, mungkin teman-teman di sekolah masih online semua ya ini ya, masih online biasanya. Padahal masa-masa sekolah itu menurut saya masa-masa yang menyenangkan, masa-masa yang menyenangkan sekali, apalagi SMA ya Via ya. SMA itu adalah masa-masa yang luar biasa. Jadi masa-masa yang sangat-sangat menyenangkan begitu, tapi harus dibatasi oleh karena adanya pandemi ini. Jadi mungkin sama seperti pesan Pak Git, tetap semangat sebagai generasi muda dan penerus bangsa dan negara Indonesia. Tentunya tetap semangat dimanapun berada, tetap semangat melayani Tuhan, tetap semangat di aktivitas kita. Begitu sih Pak Git yang saya rasakan, dan saya menyemangati diri saya sendiri sebagai jiwa-jiwa yang masih muda, masih kuat. Iya, seperti itu sih Pak Git. Ya, ada satu hal yang menarik kalau kita perhatikan dalam situasi kondisi saat ini. Ketika sebelum pandemi, anak muda biasanya jarang di rumah. Ya, Setuju Pak. jarang di rumah. Ya, jarang di rumah. Kumpul dengan geng-gengnya, temen-temennya, sehingga di rumah itu hanya entah itu malam udah mau bubuk baru pulang. Ya. Iya, benar. Itu yang saya perhatikan, karena anak saya pun juga seperti itu. Ketika belum pandemi, rasanya di rumah itu boleh dihitung dengan menit. 24 jam
di rumah kumpul dengan orang tua itu hanya malam, itu pun juga kadang kami sudah tidur baru pulang. Nah, satu hal yang menarik yang menjadi perhatian adalah bukankah saat ini dalam masa pandemi ada waktu yang banyak bisa berada di rumah. Tapi pertanyaannya adalah kalau selama ini dulu sebelum pandemi jarang kumpul dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, apakah saat ini dipergunakan meningkatkan komunikasi dalam keluarga? Itu hal yang positif yang kita lihat di tengah persoalan yang sedang terjadi di antara anak muda. Coba sekarang bagaimana biasa jarang makan bersama di rumah, satu meja, doa bersama. Apakah itu tidak dimanfaatkan dengan baik supaya setiap anak muda tentu ada pergumulan, apakah ada keterbukaan sehingga juga curhat kepada orang tua sehingga terjalin komunikasi yang indah. Atau malah jangan-jangan di rumah bosen ada di dalam kamar terus lihat drakor, sibuk dengan dunia sendiri. Wah, daripada aku mumet di kamar main game, nah itu sama saja. Ya. Tapi lihat coba, kita tingkatkan di tengah kondisi seperti ini, bagaimana kita mengembangkan, kita meningkatkan relasi, terutama dengan keluarga. Kalau selama ini mungkin jarang bantu ibu isah-isah, gak ngerti. Kalian selama ini apakah sebelum pandemi bantu orang tua dan setelah pandemi, saat pandemi, apakah tetap tidak membantu orang tua? Nah, coba koreksi supaya kita boleh, ternyata pandemi ini meskipun saya berada ibaratnya dalam sebuah kota, tapi ada gairah di sana, bisa bantu, bisa melakukan sesuatu. Mungkin selama ini kalau ibadah nggak pernah bisa bareng, dewe-dewe. Satu ke GKI Wosodirjan, satu ke gereja lain. Nah, mungkin karena nggak bisa kemana-mana, ibadah secara live streaming di rumah bersama mengikuti. Nah, ada pengalaman menarik yang saya alami ketika beberapa waktu yang lalu bisa kumpul dengan istri dan anak-anak, menantu dan cucu di Jakarta. Kami bisa beribadah seperti di dalam gereja, bisa beribadah bersama-sama, bisa berdoa, bisa mendengarkan firman secara bersama-sama. Nah, ini kalau kita lihat hal yang positifnya. Tapi kalau kita hanya sekedar terus-menerus melihat hal yang negatif, ya rasanya sehingga tidak jarang orang kemudian pergi ke sebuah tempat, makan-makan seperti ini, pedangan, angkringan, Mencari hiburan ya Pak ya? cari hiburan sampai lupa protokol kesehatan. Nggak pakai masker, bersyukur kita pakai ini. Ya, kita tetap Dan mematuhi itu kita protokol menyadari ya. bahwa kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ada minyak wangi, saya kemana-mana selalu mau pakai minyak wangi. Ya, itu tetap harus diperhatikan. Ya, jangan kemudian di titik nol sepedaan, terus foto-foto bersama sampai lupa nggak pakai masker, akhirnya malah menjadi persoalan. Ya, ada waktunya kita bisa bersukacita dengan teman-teman, tapi ada waktunya juga kita bersama dengan keluarga. Sehingga kita menghadapi kondisi seperti ini
tetap merasa, aduh, Kita ini bersyukur ya, sesuatu Pak, ya? yang tidak pernah saya lupakan. Bersyukur saya bisa melewati, mengalami masa pandemi. Semoga kondisi ini tidak berlama-lama, bisa berakhir. Siapa tahu vaksinnya segera kita dapatkan. Amin, amin. Ya. Begitu. Mungkin ada yang lain. Ya, mungkin ada yang lain yang masih mau dibagikan kepada Pak Git atau bagaimana untuk Asti dan Via? Saya cukup. Udah cukup sih, tapi aku setuju banget sama Pak Git soal memang pandemi ini ada hal positifnya, tapi ada hal negatifnya juga. Dan aku ngerasain gimana bisa berkumpul sama keluarga. Maksudnya sama ini kan sebelum pandemi kan kita sekolah sibuk segala macam, sampai kayak untuk waktu untuk makan siang duduk bareng aja di atas meja bareng-bareng tuh kayak bener-bener nggak ada waktu gitu. Tapi sekarang tuh bener-bener yang rasa kayak kumpul keluarga tuh yang 24 jam nonstop, komunikasi terjalin, doa bersama segala macam tuh ya hal yang luar biasa sih, Pak, benar. Oke. Nah, saya setuju. Mungkin ketika sebelum pandemi itu banyak orang jarang berdoa, jarang baca firman. Ini kesempatan. Banyak waktu di mana kita selama ini mungkin kita lupa kepada Tuhan, tidak pernah menyandarkan diri kepada Tuhan. Ini waktu yang sangat indah. Kita bisa berkomunikasi dengan keluarga, tapi kita juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Mbok sambil makan-makan. Ya loh, sambil dimakan boleh loh. Pak Git boleh diminum tehnya, saking seriusnya ya. Saking asupnya ternyata. Iya. Iya. Dimakan-makan dulu. Laper ya. Laper ya. Kak Valinda. Oh iya. Terima kasih. Mungkin Valinda sambil saya makan mau apa yang Mantap tuh arem-aremnya Pak Git. Astivia boleh loh makan. Iya, makasih loh Kak Valinda juga mah. Jadi intinya tetap bersyukur ya, di masa pandemi ini kita masih bisa banyak waktu dengan keluarga. Mungkin selama ini kan di luar sebelum masa pandemi kita sibuk dengan kesibukan kita, bahkan kita hampir tidak ada waktu dengan keluarga. Kadang sampai rumah udah capek, udah tinggal tidur, besok berangkat pagi lagi, mungkin gak ada kesempatan untuk ngobrol sama orang tua pun kayaknya jarang. Terus tiba-tiba kita diingatkan di masa pandemi ini kita bisa ya mengambil hal yang positif, tapi tetap melakukan sesuatu yang produktif ya. Kayak misalnya kalau sekolah ya tetap belajar, jangan terus sekolahnya online nggak belajar lagi kan, nanti kan nggak kelihatan nih Kak di kamera, gurunya kan juga tahu kita kalau sekolah nggak usah pakai baju sekolah nih, open kamera nggak kalau online, nggak kan. Nah itu dia nih, open kamera nggak itunya, pasti itu akan ngaruh di situ juga ya. Jadi tetap semangat kan, kadang bangun tidur waduh telat nih sekolah online, langsung buka ininya linknya pakai via Zoom ya, Zoom atau Google Meet gitu ya pakai gitu. Nah tetap harus melakukan hal-hal yang bermanfaat ya di tengah pandemi ini. Jadi jangan sampai berputus asa, terus jangan sampai terus menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan lagi. Kok nggak selesai-selesai nih pandeminya, seperti itu ya. Baik ya. Sudah ada lagi yang mau disampaikan kepada Pak Git atau sudah? Ya, yang penting ketika saat ini masih bisa sekolah atau kuliah, meskipun dalam kondisi keterbatasan, tetap ada semangat. Karena saya punya tetangga yang waktunya sekolah biasanya 6:30 sudah berangkat, jam 7 itu masih tidur. Memanfaatkan keadaan. Masih tidur, dan ketika saya ketemu bangun masih belum mandi. Ini udah 8:30 kamu masih belum apa-apa. Santai Pak, kan nanti kan yang penting tugas saya kerjakan nanti dikumpulkan. Nah, ini kurang melatih diri. Ya. Kurang disiplin waktu. Dalam kondisi apapun kita belajar untuk tetap bisa mendisiplinkan diri. Itu yang penting. Karena
ke depan kita toh akan juga menghadapi sebuah persoalan, tantangan dan pergumulan. Tapi kalau kita sudah sejak dini mulai membiasakan diri, mendisiplinkan diri, apapun yang terjadi kita tetap akan go, begitu. Ya, baik, terima kasih untuk Bapak Pendeta Gideon atas masukannya untuk remaja pemuda kita ini. Terima kasih Asti dan Via sudah mau sharing pengalamannya, unek-uneknya yang dirasakan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti talk show pada hari ini. Kita tetap bersyukur bahwa di tengah pandemi ini kita masih bisa menikmati waktu mungkin bersama dengan keluarga seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Gideon. Jadi walaupun kita terperangkap di dalam situasi yang sulit, namun kita masih bersyukur kita masih bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Dari tema Dancing in the Rain ini, kita bisa belajar bahwa dalam setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita diajak untuk senantiasa menjalani kehidupan kita dengan sukacita. Mencari cerah untuk bersyukur di balik beribu keluhan yang mengitari diri. Hujan cuma sesuatu yang pasti datang dan pergi. Yang tidak pasti ialah kapan hujan itu datang. Untuk dapat melihat pelangi pun harus melewati hujan. Harus melewati hujan itu dulu. Namun, setelah adanya pelangi pun, hujan akan datang dan pergi kembali. Jadi semua tergantung dengan kita. Mau menikmati hujan itu atau hanya stuck dengan gedumel ataupun menggeresulo ataupun mengeluh dengan adanya hujan yang mungkin mengganggu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita memilih untuk menikmatinya, maka dengan kesadaran dalam diri kita akan mempersiapkan diri untuk sebaik-baiknya dalam menghadapi hujan yang datang menerpa kita di dalam beraktivitas. Begitupun di tengah-tengah pandemi ini, meskipun kita diterjang oleh pandemi COVID-19 yang dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia, terkhususkan tadi oleh kaum remaja dan pemuda, kita masih survive, kita masih berjuang. Kita masih mau menerjang COVID itu dan kita tidak hanya meratapi kehidupan ini. Kita masih punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Yang selalu menyertai kita di dalam kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan pastinya kita tidak melupakan hal yang sudah diberikan oleh pemerintah juga, yaitu tetap melakukan aktivitas dan tidak melupakan protokol COVID-19. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menikmati hujan, selamat menikmati sukacita di tengah COVID-19. Sampai bertemu di talk show berikutnya. Tuhan memberkati.